Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadzabat samudu bitaqwaha idzin ba'atsa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Kaum Samud mendustakan Rasul dengan sangat melampaui batas. Kaum Samud itu nama satu kaum yang tinggal di Al-Hijr, sebuah negeri yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Mereka hidup dalam kemakmuran, pepohonan dan tanaman-tanaman tumbuh dengan subur. Ternak-ternak mereka menghasilkan susu dan beranak pinak sehingga mereka tidak pernah kesulitan makanan. Memiliki rumah-rumah yang indah-indah, yang bagus-bagus. Sayang sekali kaum Samud ini tidak beriman kepada Allah, mereka menyembah berhala, sehingga Allah mengutus salah satu dari antara mereka, dari keturunan orang yang terpandang yang bernama Soleh, diangkat jadi Rasul. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan mereka agar tidak menyembah berhala. Namun kaum Samud tidak mau beriman dan mengingkari ajakan dari Nabi Soleh. Nabi Soleh terus berjuang mengajak mereka dengan lemah lembut, dengan baik, dengan bahasa yang halus. Dan mereka selalu menentangnya, mereka mengejeknya. Satu kali orang-orang kafir dari kaum Samud itu menantang kepada Nabi Soleh untuk membuktikan bahwa dia benar sebagai Rasul. Diminta untuk menunjukkan satu mukjizat, yakni agar dari satu batu yang besar keluar unta. Kemudian Nabi Soleh menuju tempat ibadahnya, berdoa kepada Allah, memohon agar Allah mengabulkan keinginan kaum Samud itu. Kemudian setelah itu Allah benar-benar mengabulkan permintaan kaum Samud. Batu besar itu kemudian terbelah, dari situ keluar seekor unta betina yang besar. Namun apa yang terjadi, yang beriman hanya sedikit saja dari golongan-golongan lemah. Kebanyakan mereka tetap ingkar dan menganggap mukjizatnya Nabi Soleh itu sebagai sebuah sihir. Kemudian Nabi Soleh sendiri ketika unta itu sudah tercipta keluar dari batu, Nabi Soleh meminta agar kaumnya beriman. Dan Nabi Soleh meminta jatah waktu tertentu untuk minumnya unta itu dari sumber air mereka, sehingga kaum Samud bergiliran minum dengan unta itu. Asalnya mereka bisa mengambil air di sumber mereka kapan saja mereka kehendaki. Dengan adanya unta itu mereka harus bergilir. Salah seorang yang paling celaka di antara mereka kemudian merencanakan untuk membunuh unta itu. Kemudian melukai unta itu, membunuh dan membagi-bagikan dagingnya kepada kaum Samud. Tentu saja Nabi Soleh itu sangat marah. Beliau takut sekali ancaman Allah kepada kaum Samud, kaum beliau sendiri. Allah memberi waktu 3 hari kepada mereka. Kalau mereka tidak bertobat, akan disiksa semuanya. Nah, tibalah 3 hari itu, mereka tetap tidak beriman, sehingga Allah mendatangkan azab kepada mereka. Kemudian Allah membinasakan mereka dengan gempa yang ada suara keras, sehingga kaum Samud ini terkubur di dalam bangunan-bangunan mereka. Fasawwaha, lalu Allah menyamaratakannya, hancur semua, laki-laki, perempuan, besar dan kecil. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah di dalam menyiksa itu tidak takut akibat dari keputusan Allah menyiksa mereka itu. Berbeda dengan raja-raja yang di dunia, ketika mereka menghancurkan sebuah negeri, ya mereka juga dihantui rasa ketakutan bahwa suatu saat akan ada balas dendam. Tapi Allah tidak, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut, dan dia tidak takut akibatnya, akibat dari menghancurkan kaum Samud. Ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjaga masyarakat dan mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, karena ketidaktaatan itu akan membawa konsekuensi tersendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul